Dan orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososo, walaupun mereka dalam kondisi yang susah. Betapa ada akhlak yang sangat luhur, sangat agung yang pernah dibudayakan di zaman Rasulullah. Rasulullah mampu membangun persaudaraan yang salah satu buahnya adalah terwujudnya budaya ithar. Budaya ithar itu adalah budaya di mana kita siap mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Semua orang berbicara nasionalisme, berbicara kebangsaan, tetapi pada saat yang sama kita tidak mampu menghargai, kita tidak mampu mengutamakan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan kita sendiri. Ketika kita berbicara keadilan, kenapa kita hanya bisa adil untuk diri kita sendiri dan golongan kita sendiri, tapi kita tidak bisa adil ketika kita mengadili orang lain dan golongan lain? Rasulullah dan sahabatnya memberikan contoh konkret betapa ithar ini menjadi sebuah budaya yang mampu membangun peradaban Islam yang jaya hingga saat ini. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu memberikan bukti real, bukti nyata, bukan omong kosong. Kita akan buktikan kepada bangsa ini betapa umat Islam itu adalah umat yang paling siap untuk diajak peduli. Bagaimana pajak itu ada banyak persoalan, tapi kita sebagai umat Islam tidak pernah mengeluh. Walaupun dari sejak kita bangun sampai tidur kembali kena pajak. Penghasilan kita dipajak. Kita keluar rumah, bawa kendaraan, apalagi lewat tol, dipajak, kita siap. Kita parkir, kena pajak, kita siap. Kita beli di toko, sekedar ngopi saja di kafe kena pajak, kita juga siap. Tidak pernah kita mengeluh. Kenapa? Karena kita punya sikap ithar. Bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak perlu diajari tentang nasionalisme. Dengan cukup satu konsep ithar saja kita bisa jawab bahwa kita punya kepedulian yang sangat tinggi. Rasulullah bersabda, "Ta'amul wahid yakfil isnain." Makanan yang mestinya satu orang itu bisa cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnain, dan makanan untuk dua orang yakfil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah, dan makanan untuk 4 orang yakfil thamaniyah, juga cukup untuk 8 orang. Angka-angka ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam itu punya semangat berbagi. Kita punya rezeki itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, bahkan dengan orang lain. Bukan sebaliknya. 30% penduduk Indonesia yang pengusaha-pengusaha besar itu menguasai 70% kekayaan Indonesia. Sementara sisanya yang 30% rebutan kita itu setiap hari dari pagi sampai malam lembur. Kenapa? Kita sudah menjalankan reformasi selama 25 tahun, seperempat abad dari tahun 98 sampai 2023. Tapi kita sampai sekarang masih belum mampu keluar dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, dari kemiskinan. Al-haya, sifat malu, sifat yang ada pada setiap diri manusia. Setiap kita itu punya potensi rasa malu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Fatamnauha, dengan harapan sifat itu mampu menghindarkan kita mimma yastakbih, dari sesuatu yang buruk. Kalau kita bisa menjaga dan merawat satu sifat malu ini saja, saya yakin kita semakin bisa untuk berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan di negeri. Korupsi misalnya, kenapa korupsi itu terjadi? Ya karena pejabatnya sudah hilang rasa malunya. Tidak punya rasa malu kalau dia harus mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan cukup merawat dan menjaga rasa malu itu, saya yakin
Tidak butuh waktu yang lama, negeri ini akan bersih dari yang namanya korupsi, nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, mengawali ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga siang ini semua kita masih diberikan anugerah sehat, anugerah kesempatan, anugerah iman, yang semua itu bisa kita gunakan dengan sangat baik. Kita buktikan pada siang hari ini kita benar-benar hambanya yang beriman, yang selalu siap melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini bisa semakin memantapkan langkah kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah saya membacakan satu ayat pendek. Ayat ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Saya bacakan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam kondisi yang susah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa ada akhlak yang sangat luhur, sangat agung yang pernah dibudayakan di zaman Rasulullah. Rasulullah mampu membangun persaudaraan di antara umat Islam ketika itu, yang salah satu buahnya adalah terwujudnya budaya itsar. Budaya itsar itu adalah budaya di mana kita siap mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ayat pendek ini penting dihadirkan kembali pada kondisi kita pada saat ini, di mana kondisi kita pada saat ini ada terjadi krisis sosial, di mana ego pribadi, ego golongan begitu sangat tingginya, sehingga kita lupa kita punya saudara yang mungkin berbeda golongannya, berbeda mazhabnya, dan berbeda keadaan. Ayat ini juga begitu penting disampaikan kembali ketika kita menyaksikan semua orang berbicara nasionalisme, berbicara kebangsaan, tetapi pada saat yang sama kita tidak mampu menghargai, kita tidak mampu mengutamakan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan kita sendiri.
Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ketika kita berbicara keadilan, kenapa kita hanya bisa adil untuk diri kita sendiri dan golongan kita sendiri, tapi kita tidak bisa adil ketika kita mengadili orang lain dan golongan lain? Jamaah yang berbahagia, Rasulullah dan sahabatnya memberikan contoh konkret betapa ithar ini menjadi sebuah budaya yang mampu membangun peradaban Islam yang jaya hingga saat ini. Marilah kita bersama-sama menyimak kembali bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu memberikan bukti real, bukti nyata, bukan omong kosong. Kita bacakan satu riwayat saja, atau mungkin dua riwayat seandainya waktunya cukup. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabi, datang seseorang kepada Nabi. Faqala, kemudian orang ini berkata, inni majhud, sesungguhnya aku ini dalam kondisi yang susah. Disebutkan dalam sebuah kitab berjudul Nuzhatul Muttaqin, yang dimaksud majhud di sini adalah asobani al-masyaqqah wa su'ul aish. Dia mengalami masyaqqah, kesulitan, kesusahan, wa su'ul aish, dan buruknya ekonominya, buruknya kehidupannya. Datang kepada Nabi. Bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin didatangi oleh warganya, wong cilik, tidak punya apa-apa, datang di malam hari. Bagaimana sikap beliau sebagai seorang pemimpin? Fa'arsala ila ba'di nisaihi, kemudian Rasulullah membawa orang yang lagi susah ini kepada rumah-rumah sebagian istrinya. Coba, sebagai seorang pemimpin, walaupun di malam hari didatangi oleh warganya yang dalam kondisi susah, beliau tetap siap melayani 24 jam. Tidak perlu menunggu jam dinas, tidak tanggung-tanggung dibawa ke rumah pribadinya, ke rumah istri-istrinya untuk mendapatkan bantuan. Faqalat, kemudian salah seorang istrinya ini kemudian berkata, walladzi ba'atsa bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma indi illama, aku ini tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, illama, kecuali hanya air saja. Sama mungkin seperti kita, kalau kita tidak siap kedatangan tamu, pasti di ruang tamu yang ada hanya sekedar air mineral yang selalu standby ada di meja. Sama kondisinya pada waktu itu ketika Rasulullah membawa tamunya ini, warganya ini ke rumah istrinya. Istrinya mengatakan, ma indi syai', tidak punya sesuatu apapun illa ma, kecuali hanya air. Thumma arsala ila ukhra, kemudian Nabi merasa tidak puas. Bagaimana mungkin dia bisa hanya melayani warganya hanya dengan menggunakan air? Sebagai seorang pemimpin, dia punya insting yang sangat kuat. Dia tidak bisa terima hanya melayani secara pas-pasan sekedar menggunakan air. Dia datangi lagi kepada istrinya yang lain. Faqalat mithla dzalik, tetapi istrinya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan? Ma indi illa ma, tidak punya apa-apa kecuali hanya air saja. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, semua istrinya yang didatangi itu mengatakan hal yang sama.
Walladzi ba'atsa bil haqqi ma indi ilama. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak punya apa-apa kecuali hanya sekedar air yang bisa dihidangkan. Jamaah yang berbahagia, apakah Nabi berhenti sampai di situ melayani warganya? Apakah dia sudah merasa lelah mengunjungi rumah istri-istrinya yang tidak mampu melayani warganya yang wong cilik ini? Tidak, dia tidak berhenti untuk berusaha. Dia melanjutkan usahanya. Faqalan Nabi, kemudian Nabi bersabda kepada beberapa sahabatnya, kepada sahabat-sahabatnya yang ada pada waktu itu. Mungkin kalau ibaratnya pemerintah pada hari ini, kalau misalnya di antara kita ada yang jadi bupati, dia kumpulkan kepala dinasnya malam-malam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Mayyudifu hadhil laila. Siapa yang bisa menjamu tamuku malam ini? Coba di malam-malam hari beliau itu menyampaikan kepada petinggi-petinggi sahabat pada waktu itu. Faqala rajulun minal ansor. Lagi-lagi sahabat dari Ansor mengacungkan jari. Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Tanpa berpikir apakah di rumahnya ada sesuatu yang bisa dihidangkan, tapi dengan semangatnya salah seorang sahabat Ansor ini mendahului yang lain. Saya ya Rasulullah siap menjamu tamu Anda malam ini. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Kemudian sahabat Ansor ini membawa sang tamu tadi ke rumahnya. Faqala li imraatihi. Kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakan tamu Rasulullah ini. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, faqala li imraatihi, ia berkata kepada istrinya, hal indaki syai', wahai istriku, apakah kamu punya sesuatu? Ini ada tamu Rasulullah, apakah kamu punya sesuatu? Hal indaki syai', kamu punya sesuatu enggak? Faqalat, kemudian sang istri menjawab, la, tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sangat semangatnya dia ingin menjamu tamu Rasulullah, dia tidak pernah berpikir apakah di rumahnya itu ada sesuatu yang bisa dihidangkan. Hanya bermodalkan semangat, ingin memuliakan tamu Rasulullah, wong cilik yang datang malam-malam butuh bantuan. Langsung ternyata di rumahnya tidak memiliki apa-apa. Illa kuta sibyani, wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak kita malam ini. Faqala, kemudian sang suami mengatakan, fa'allilihim bisyai, sibukkan anak-anak kita itu. Cak nareng matura, apose anak-anak kita itu. Wa idza aradul asya, apabila anak kita ingat untuk makan malam, fanawmihim, tidurkan mereka. Jamaah yang berbahagia, coba bayangkan, dari sangat inginnya dia memuliakan orang lain, dari sangat inginnya dia mengutamakan kepentingan orang lain, makanan malam itu yang hanya cukup untuk anaknya saja disiapkan untuk sang tamu. Anaknya yang lapar disuruh diberikan mainan, ia poseh sopaja cepet tedung, lupa dengan makan malam. Jamaah yang berbahagia, tidak cukup itu. Wa idza dakhala daifuna, dan jika tamu kita nanti itu datang, wahai istriku, fa'at fi siraj, matikan lampunya. Wa arihi anna na'kulu, sehingga kalau dimatikan lampunya, kita perlihatkan kepada tamu kita seolah-olah kita ini ikut makan, padahal tidak ada yang bisa dimakan.
Matikan lampunya supaya dia tidak lihat kita. Kita nanti pura-pura bersamanya ikut makan. Jamaah yang berbahagia, faqa'adu wa akalad doif. Kemudian mereka semuanya duduk dan tamunya dipersilahkan makan. Wabata tawiyaini, sementara dua suami istri ini sampai pagi tetap dalam kondisi lapar. Falamma asbaha ghada 'alan nabi, kemudian di pagi hari dia datang kepada Nabi. Faqala, dan Nabi bersabda, laqad ajiballahu min soni'ikuma, sungguh Allah takjub dengan apa yang kamu lakukan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, cerita ini sekali lagi memberikan penjelasan kepada kita betapa tingginya persaudaraan yang berhasil dibangun pada waktu itu. Nabi mampu mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor, berbeda sukunya, berbeda budayanya, sampai lahir sikap ithar, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Jamaah yang berbahagia, apa relevansinya dengan kehidupan kita pada hari ini? Apakah ini hanya sekedar cerita? Setelah kita menyimak di siang ini, kemudian setelah keluar dari masjid hilang, tidak bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita akan buktikan kepada bangsa ini betapa umat Islam itu adalah umat yang paling siap untuk diajak peduli dengan kemajuan, dengan pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Saya kadang terenyuh, kadang-kadang kita ini dianggap tidak siap ketika dipanggil menunjukkan kepedulian membangun negara dan bangsa ini. Diragukan spiritnya, padahal ajaran Islam itu jelas mengajarkan kepada kita betapa kita punya sebuah ajaran yang kita sebut dengan ithar, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan dengan semangat ithar ini? Bicara pajak misalnya, kita tidak pernah mengeluh, walaupun faktanya kita saksikan seperti sekarang, bagaimana pajak itu ada banyak persoalan. Tapi kita sebagai umat Islam tidak pernah mengeluh, walaupun dari sejak kita bangun sampai tidur kembali kena pajak. Penghasilan kita dipajak. Siap? Kita keluar rumah, bawa kendaraan, apalagi lewat tol, dipajak, kita siap. Kita parkir, berhenti, kena pajak, kita siap. Kita beli di toko, kena pajak, siap. Sekedar ngopi saja di kafe kena pajak, kita juga siap. Tidak pernah kita mengeluh. Kenapa? Karena kita punya sikap ithar. Bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita tidak perlu diajari tentang nasionalisme. Dengan cukup satu konsep ithar saja kita bisa jawab bahwa kita punya kepedulian yang sangat tinggi. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, hadis ini sangat romantis, cocok untuk anak muda yang hadir pada siang hari ini. Rasulullah bersabda, ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan
Satu piring to'amul wahid, makanan satu, yakfil isnain, cukup untuk 2 orang. Mirip apa yang kita sering dengar, ungkapan makan sepiring berdua. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali mempopulerkan itu, ternyata ada di hadis ini. Makanan yang mestinya 1 orang itu bisa cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain, dan makanan untuk 2 orang yakfil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah, dan makanan untuk 4 orang yakfil thamaniyah, juga cukup untuk 8 orang. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, singkat cerita, apa makna dari angka-angka ini? Angka-angka ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam itu punya semangat berbagi. Kita punya rezeki itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, bahkan dengan orang lain. Jamaah yang berbahagia, bukan sebaliknya. Kita jadi pengusaha besar, misalnya, kita lupa bahwa orang lain itu juga perlu mendapatkan haknya. Sehingga jangan keliru kalau misalnya kita melontarkan kritik, masa iya 70% kekayaan Indonesia, saya kira data ini sudah populer kita dengar, dikuasai oleh 30%. Sesuai nggak dengan semangat berbagi yang saya bacakan tadi? 30% penduduk Indonesia yang pengusaha-pengusaha besar itu menguasai 70% kekayaan Indonesia. Sementara sisanya yang 30%, rebutan kita itu setiap hari, dari pagi sampai malam lembur. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita berkontribusi. Dengan semangat ithar, dengan semangat berbagi ini, marilah kita berkontribusi untuk memperbaiki negeri ini, supaya kita bisa menjawab pertanyaan anak-anak kita yang kemarin hadir di seminar. Mereka bertanya, kenapa kita sudah menjalankan reformasi selama 25 tahun, seperempat abad, dari tahun 98 sampai 2023, tapi kita sampai sekarang masih belum mampu keluar dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, dari kemiskinan. Jamaah yang berbahagia, barangkali dengan satu konsep ithar saja, dengan semangat berbagi itu, barangkali semua kita bisa menyumbangkan kepada negeri ini untuk terus menggulirkan usaha-usaha perbaikan di masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullahal ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, ada satu sifat lagi yang tidak banyak dikaji, direnungkan oleh kita, tapi sepertinya sifat itu mulai hilang dari kehidupan kita. Apa itu? Al-haya, sifat malu. Disebutkan dalam sebuah kitab, sifat malu itu adalah sifatun taqumu fin nafsi, adalah sifat yang ada pada setiap diri manusia. Setiap kita itu punya potensi rasa malu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Fatamnauha, dengan harapan sifat itu mampu menghindarkan kita mimma yastakbih, dari sesuatu yang buruk. Jamaah yang berbahagia, coba
kalau kita bisa menjaga dan merawat satu sifat malu ini saja. Saya yakin kita semakin bisa untuk berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan di negeri ini. Korupsi misalnya. Kenapa korupsi itu terjadi? Ya karena pejabatnya sudah hilang rasa malunya. Tidak punya rasa malu kalau dia harus mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Kenapa korupsi juga tidak bisa bersih hingga hari ini? Ya salah satunya itu. Kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita seorang pejabat, kenapa kita tidak malu kalau menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan dirinya dan golongannya sendiri? Untuk korupsi. Kalau kita pengusaha, apa tidak malu kalau kita misalnya main curang, bersaing secara tidak sehat? Kita kehilangan rasa malu itu. Jamaah yang berbahagia, dengan cukup merawat dan menjaga rasa malu itu, saya yakin tidak butuh waktu yang lama negeri ini akan bersih dari yang namanya korupsi, nepotisme, dan juga kolusi, sebagaimana cita-cita reformasi pada tahun 98. Jamaah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi khutbah yang pertama. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama menundukkan pandangan, menundukkan hati kita. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini tetap berada di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kekuatan untuk terus berkontribusi membantu negeri ini keluar dari segala permasalahannya. Memiliki sifat malu, memiliki sifat ithar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Punya semangat berbagi yang sebentar lagi di bulan Ramadan kita akan berlomba-lomba untuk berbagi kepada orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar faya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.